pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi ketiga, yakni tepatnya di Desa Kradenan, Dusun Curah Palung, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Nah, potensi alam di desa ini salah satunya adalah lahan pertanian atau sektor pertanian. Karena di sini banyak sekali terdapat pembudidayaan jeruk, buah naga, dan juga hortikultura yang lainnya. Nah, kebetulan di sini saya melihat banyak sekali terdapat galian-galian tanah di badan jalan desa ini. Nah, halo Mbak. Oh ya Mas, halo. Nah, kebetulan nih Mas, Ya. saya pengen tanya-tanya nih. Nah, di sini kan banyak sekali ada galian-galian Ya. tanah. Nah, ini kira-kira mau dibuat apa sih Mas? Nah, fungsi dari galian ini untuk menanam pohon pepaya. Oh gitu. Karena kami memanfaatkan pinggir jalan lahan yang tidak dipakai. Fungsi ini untuk masyarakat juga. Pohon pepaya California ini mudah ditanam dan buahnya pun juga lumayan bagus juga untuk dikonsumsi. Warga desa. Warga desa Dusun Curah Palung. Maka itu dari kami sama masyarakat juga menanam pohon pepaya ini lebih dari bukan pepaya aja sih, bisa pohon pisang juga bisa. Intinya untuk manfaat masyarakat di sini lah. Jadi bukan hanya pepaya ya Mas, jadi Ya, pisang betul. juga bisa atau Bisa. yang lainnya gitu. Kenapa kok dipilihnya pepaya California? Karena tumbuhnya itu 7-8 bulan sudah berbuah. Oh bagus. gitu, cepat ya? Cepat. Jadi Berarti cepat sudah tumbuh. bisa dipanen Ya, gitu ya? bisa. Oh, Sudah bisa gitu. dipanen juga. Terus kira-kira ada sendiri nggak Mas, kayak perkumpulan atau remaja-remaja yang nanti dihususkan untuk menanam tanaman-tanaman ini? Atau setiap orang di desa itu bisa menanam sendiri atau gimana? Ada, itu masih proses. Oh, gitu. Kira-kira dari remaja-remajanya atau campur? Kalau bisa kita sih campur aja sih. Oh gitu. Dari masyarakat maupun pemuda atau Jadi masyarakat siapa sekitar. aja Iya, yang benar, ingin siapa aja. menanam Iya. gitu. Jadi untuk memperindah lahan inilah. Kenapa sih Mas kok milihnya di jalan ini? Karena lokasi yang tepat di sini indah. Karena ada persawahan. Kalau sore itu baguslah untuk dipandang oleh masyarakat Dusun Curah Palung. Karena mungkin sebelumnya juga di sini jalannya nggak ada ini ya, nggak ada. Belum penanaman. ada, Oh, gitu. ya masih asli lah, Masih kosong. masih kosong, bagus untuk Bisa ditanam. ditanam. Oh iya Mas, Ya. karena kelamaan dan keenakan ngobrol nih ya, Iya. saya lupa tanya nih, Masnya ini atas nama siapa sih? Saya Antoni dari perwakilan dari pemuda-pemuda Curah Palung di sini. Walah gitu. Iya. Oke, Mas mungkin ini mau dilanjutkan untuk tanya-tanya sedikit tentang desa ini. Kira-kira ke siapa Mas? Kalau itu prosesnya ini di Pak Wo Curah Palung Oh gitu. ke depannya mau proses sebagai mengatur ini, perencanaan ya apa yang harus dibangun selain penanaman pohon California, gitu. pepaya. Oke, mungkin langsung saja ya Mas, kita ke tempat Pak Wo. Bisa sekarang. Oke, mari. Keterlibatan semua warga melalui RT, RW diharapkan akan bisa melancarkan kegiatan ini. Karena ini dibuat sebagai ikhtiar supaya bisa mendapatkan pemasukan dari penanaman pepaya ini. Sehingga bisa mendukung berbagai kegiatan yang ada dan apabila berhasil, maka akan dikembangkan di setiap sudut lahan yang ada di desa yang bisa ditanami. Nah, pemirsa, jadi setelah tadi saya sudah berbincang sedikit dengan pemuda desa di sini, saat ini saya sudah bersama Kepala Dusun Curah Palung. Kebetulan tadi kan sudah dijelaskan oleh perwakilan pemuda di desa bahwasanya nantinya akan ada penanaman pepaya. Nah, sedangkan potensi di sini ini banyak-banyaknya pembudidayaan jeruk seperti itu. Nah, kenapa sih Pak kok milihnya ini penanaman pepaya? Kenapa kok tidak pohon-pohon yang lain seperti mungkin mahoni atau pinus atau yang lain? Oke, terima kasih. Jadi di sini kenapa saya kok mau pepaya, budidaya pepaya, karena waktu. Bisa dikatakan waktu, kalau pepaya itu sampai 6-7 bulan bisa panen kan. Kalau mahoni atau yang lainnya mungkin terlalu panjang.
Di sini pada intinya kenapa saya melibatkan pemuda, karena di situ pemuda biar berkreasi, mempunyai inovasi untuk membangun ekonomi. Untuk yang kedua saya melibatkan RT, RW dan warga setempat. Untuk apa? Untuk RT, RW itu mempunyai kas. Di sini kan ada, saya sebagai kepanjang tanganan dari kepala desa disuruh membuat inovasi untuk membangun desa, jadi saya diperintahkan. Nah, jadi contohnya ini kayak pemuda kita libatkan, RT RW kita libatkan untuk membuat inovasi menambah perekonomian. Terus kenapa di sini kenapa nggak mahoni tadi atau apa? Di sini karena kita mempunyai lahan seperti ini, mungkin di sini kalau mahoni yang kedua karena kurang cocok bisa menutup areal pertanian yang lain. Jadi di samping kalau memilih pepaya mungkin masih bisa terlihat potensi-potensi yang lain seperti itu ya Pak. Jadi nanti untuk selanjutnya kita buat destinasi jalur pepaya, jalur pepaya kayak gitu. Kalau kedepannya semisal dari pohon-pohon pepaya ini sudah bisa dipanen, untuk selanjutnya ini apa Pak yang akan dilakukan? Itu untuk hasil panen, yang pertama bisa buat kas pemuda. Kas pemuda itu apa? Suatu saat pemuda melakukan sebuah kegiatan, nggak membebankan warga untuk meminta ke warga-warga. Gitu. Jadi karena kita mempunyai kas sendiri, warga mempunyai kas sendiri. Bisa menggunakan dana itu. Betul. Jadi di situ juga kita melibatkan RT RW, berapa persen untuk RT RW. Untuk selanjutnya bisa untuk bantuan warga yang kurang beruntung gitu aja. Oh iya Pak, mungkin ada lagi program-program yang nantinya akan dilakukan selain penanaman pepaya ini. Kita lihat dulu potensi pepaya itu gimana. Kalau ada kesuksesan tersendiri, bisa membuat inovasi untuk dusun-dusun lain. Semoga dengan kerjasama pemuda RT RW setempat dengan bertanam pepaya ini bisa ada hasilnya gitu. Berarti kalau di sini sukses, mau dicoba di dusun yang lain. Ya, buat contoh inovasi yang dusun lain gitu. Siap. Cukup menginspirasi ya Pak. Semoga nantinya penanaman pepaya ini juga sesuai harapan dan bisa bermanfaat untuk warga desa. Amin. Terima kasih doanya. Oke pemirsa, selesai sudah perjalanan kita di 3 lokasi pada hari ini. Yang pertama adalah Green Gumuk Candi, kemudian yang kedua adalah wisata kuliner, yakni sambal gami khas Bontang yang terletak di Benculu, kemudian yang ketiga yakni Desa Kradenan, Dusun Curah Palung, Kecamatan Purwoharjo. Semoga tayangan Luyur pada kali ini dapat menginspirasi seluruh pemirsa yang ada di rumah. Saya Rusda Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa. Nimen Takuansin, Nimen Zaijian.